Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wilda di Talikata Podcast. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita kembali kepada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan dan tentunya penuh kasih sayang. Kali ini pembahasan kita mengenai halal untuk kesehatan. Pembahasan kita kali ini ditemani dengan narasumber yang tentunya sangat istimewa, yaitu Dr. Anda Hajah Ani Haniah MA, selaku penasehat LP3H Muslimat NU Provinsi Bali. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga terus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti semboyan yang selalu kita dengar ya Bu, tak kenal maka tak sayang. Maka kita akan perkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Baik, perkenalkan diri terlebih dahulu Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Jadi saya tadi yang disebutkan, nama saya Dr. Anda Hajah Ani Haniah MA. Saya itu adalah ketua pimpinan wilayah Muslimat NU Provinsi Bali yang kebetulan dulu itu ngurus halal ketika saya masih dinas di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Kemudian sudah 3 tahun ini pensiun, jadi tahun 22, jadi hampir 4 tahun kali ya, 4 tahun. Nah itu saya kemudian meneruskan karena terakhir saya itu mendapatkan pelatihan semacam untuk trainer itu tentang jaminan produk halal. Jadi karena sudah berkecimpung di halal, kemudian dari Muslimat itu mendirikan sebuah lembaga pendamping proses produk halal, namanya LP3H, yang di situ menaungi beberapa pendamping yang mendampingi UMK, usaha mikro dan kecil atau pelaku usaha ya, tapi yang dari UMK itu untuk memproses sertifikasi halalnya. Jadi dampingan itu ya, yang sekarang ini kan ada gratis ya, gratis untuk seluruh nasional, secara nasional. Nah ini kita juga kebagian gitu loh. Artinya di Bali itu ada, tapi dari porsi yang kita dapatkan itu ternyata tidak habis gitu loh. Jadi sangat minim sekali. Padahal kita sudah istilahnya sosialisasi, sudah apalah, pokoknya kita selalu bersuara untuk ini lo ada gratis, ini mumpung ada gratis gitu. Tapi respon masyarakat rupanya kurang gitu ya. Padahal gratis itu kan ya. Dan sekarang sudah lebih luas. Artinya tidak hanya kalau dulu kan 2 juta, awal-awal itu 2 juta, 2M. Artinya maksimal modal ya. Modal yang dimiliki itu 2M. Tapi sekarang sudah 5M. Wow. Ya, artinya apa? Sudah banyak yang bisa untuk disertifikasi halal dengan gratis, tidak perlu bayar sama sekali gitu. Kalau sertifikasi halal yang Ibu yang Ibu geluti dari kemarin itu berupa makanan aja atau produk-produk lainnya? Memang sementara ini kan masih makanan dan minuman. Karena kan itu yang didulukan gitu. Iya benar. Yang ada istilahnya tahun ini 2026 ini sudah wajib ya. Wajib setiap produk yang makanan dan minuman itu harus sudah bersertifikat halal gitu. Iya, nah makanya kan ini kepedulian pemerintah itu kemudian memberikan bantuan, semacam bantuan ya, agar UMK ini bisa terbantu untuk segera bisa memproses sertifikasi halal. Dan gratis juga. Dan gratis. Baik
yang mendampingi itu kan mondar-mandir Iya, itu, Mbak. benar. Mondar-mandir untuk ngecek, evaluasi gitu ya. Tapi nggak usah bayar gitu, nggak usah bayar. Jadi Dan sebenarnya udah dipermudah ya, Bu ya. bener sekali gitu loh. Dan dibantu. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang mau giniin halalnya bisa ke Ibu langsung ya. Istilahnya LP3H LP3H PW itu. Muslimat NU Iya. Provinsi Bali. Iya, siap Ya. membantu ya. Ya, siap membantu. Ya. Iya. Nah, lanjut aja ke pembahasan kita kali ini Ya. tentang halal untuk kesehatan, Ibu. Betul. Jadi biasanya kan orang-orang kalau misalnya ada label halalnya, ya udah dimakan-makan aja tanpa kita tahu kan di dalamnya itu sehat atau enggak gitu loh. Nah, apakah konsep halal jika dilihat dari perspektif kesehatan bukan hanya hukum agama? Jadi makna tersebut apa, Ibu? Ya, jadi gini, sebelum kita sampai ke situ jadi kita perlu ketahui bahwa ini adalah ada sebuah nas yang perintah kita itu harus memperhatikan itu gitu loh. Iya. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Iya. Ya, wahai manusia, makanlah kamu gitu ya. Mimma fil ardi, apa yang ada di atas bumi. Mimma fil, di dalam bumi ini gitu. Halalan thayyibah, yang halal dan thayyib. Halal dan thayyib ini jadi selalu bergandeng gitu. Selalu bergandeng. Jadi halal itu yang dengan proses gitu ya. Iya. Kemudian thayyib itu bisa dikatakan sehat, bisa dikatakan bersih, thayyib itu bersih juga gitu ya. Nah, itu jadi selalu bergandengan halal dan thayyib. Jadi ketika memproses sertifikasi halal itu akan selalu dilihat thayyibnya juga gitu loh. Karena kan thayyib itu sehat, berarti dia harus menjamin keamanan. Iya, benar. Pangannya itu jadi harus bersih gitu ya, harus bebas dari najis itu. Jadi diperiksa itu dari bahannya, prosesnya, kemudian dari keamanannya, terus ketika sudah proses kemudian penyajiannya itu juga harus halal. Jadi sangat detail ya, Ibu. Iya, sangat detail sekali. Jadi kalau sesuai dengan syariat seperti itu gitu. Iya. Jadi ini sehingga ini betul-betul menjamin gitu. Umpamanya kita ada bahannya daging. Daging itu harus disembelih seperti apa? Iya. Gitu. Harus sesuai dengan syariat. Jangan sampai daging itu disembelih kemudian kurang keserawannya, maksudnya keserawanannya. Keserawan itu kesejahteraan hewan. Umpama hewan itu kurang dikasih minum, maka hewan ini tentu tidak sehat. Nah, ini kurang kesejahteraan. Sedetail itu iya, ya, Bu, sedetail ya? itu gitu loh. Sehingga ini yang menyebabkan kalau kurang keserawan itu mutu dagingnya itu kurang gitu. Iya. Nah, mutu dagingnya kurang. Padahal kita kan diharapkan kita itu makan supaya sehat gitu loh. Jadi tidak punya penyakit dari daging yang tidak bermutu gitu kan gitu. Itu. Jadi benar-benar harus sehat dan higienis ya tentunya. Nah, Ibu, jadi bagaimana prinsip halal dan thayyib ini berkontribusi terhadap pola hidup sehat masyarakat? Ya, sangat kontribusinya besar. Karena kan fal yang zuril insanu ila to'amih. Lihatlah wahai manusia lihatlah gitu. Fal yang zuril insanu ila to'amih, terhadap makananmu. Jadi ketika kamu makan itu lihat perhatikan gitu loh, maksudnya itu perhatikan makanannya. Jangan, kalau saya sering menyampaikan kepada ibu-ibu gitu, jangan wal gedewal kabeh diuntal, buah bantal, buah sandal gitu. Apa itu maksudnya, Ibu? Jadi jangan ngawur gitu loh, maksudnya tuh. Jangan ngawur, itu sandal apakah bantal gitu, semua dimakan gitu loh. Tapi memang betul harus diperhatikan. Itu halalnya bagaimana, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, disyariatkan gitu. Kemudian kebersihannya seperti apa gitu kan. Makanya ketika kita memasak daging itu kan harus sesuai. Kalau saya menyampaikan bahwa daging itu kan darahnya haram ya, karena najis. Daging itu darahnya yang mengalir dari daging itu haram.
najis itu. Iya. Jadi haram untuk dimakan. Iya. Jadi tidak boleh umat Islam itu makan darah binatang. Itu tidak boleh. Jadi harus betul-betul darah itu sudah tidak keluar lagi gitu. Ya. Nah, Jadi makanan halal ini Bu identik dengan makanan sehat ya. Soalnya apa? Di luar sana itu ada aja mungkin apa ya customer atau produk-produk yang nakal gitu ya. Ada di sana label halalnya, tapi di dalamnya itu ya menurut masyarakat pada umumnya itu kurang sehat. Itu bagaimana tanggapan Ibu? Ya, jadi kalau kita mengkonsumsi makanan, kalau memang sudah ada halal itu memang perlu dicek ya. Kalau logo halal itu biasanya itu ada nomornya di bawah logonya kan. Sekarang itu logonya itu kan kayak gunungan itu. Ya, lah itu di bawahnya itu ada nomor apa namanya ID-nya itu. Ya, sertifikat halalnya itu ada nomornya itu. Maka perlu dicek gitu nanti di situ dicek apakah betul ini sudah sertifikat halal. Karena sekarang itu banyak yang nakal. Iya benar. Ya, sampai-sampai umpamanya kita pingin menyablon gitu ya, nyablon spanduk apa gitu ya, atau nyablon stikernya gitu, itu sukanya ditanya, Ibu ini ada label halalnya, dikasih label halal enggak gitu kan. Lah yang namanya pelaku usaha kan kepengen jualannya laris. Iya benar. Terus oh iya pakai gitu. Nah akhirnya tukang sablonnya itu masang. Padahal belum tentu yang pelaku usaha ini sudah mengurus sertifikat halal itu gitu loh. Maka perlu dicek gitu. Ya. Padahal mengurus itu udah gratis ya, Bu, ya. Tapi mereka dan mudah. Males aja. Pengen gampang aja mungkin mereka. Ya. Nah, bagaimana ajaran Islam tentang halal dapat menjadi solusi di tengah masyarakat penyakit akibat pola makan modern? Soalnya sekarang nih banyak gitu loh Bu, banyak produk-produk yang mungkin kurang sehat. Jadi mereka tuh ya bener dah banyak mereka produksi yang nakal gitu ya. Jadi masyarakat tuh berpikir, aduh halalnya ini apa sih gitu. Jadi maksudnya halal itu sudah tidak terlalu dipandang oleh masyarakat karena banyaknya orang-orang nakal tersebut, Ibu. Ya. Jadi halal ini penting ya, penting karena apa? Dia kan dimakan, dimakan ini kan tumbuh, ada darah, kemudian ada tulang, ada daging. Itu kan untuk perkembangan tubuh ya, dari kecil bisa menjadi besar itu kan juga karena makanan salah satunya. Lah makanan ini itu membentuk sifat seseorang. Jadi dengan makanan yang tidak halal itu akan menimbulkan atau membentuk sifat-sifat yang tidak baik, gitu. Ya, jadi ini harus diwaspadai. Iya, benar. Makanya sekarang ini kan kalau ibu-ibu, Bu, saya itu kok anak saya kok sekarang sulit disuruh ya Bu gitu, suruh sholat angel gitu ya, sulit sekali gitu. Kok disuruh apa yang baik diperintah untuk beli apa nggak mau gitu. Itu gimana sih Bu? Kenapa gitu loh? Saya bilang coba ibu diperhatikan menyajikan makanannya itu seperti apa, saya gitu. Apakah itu sudah halal apa belum gitu. Mungkin ibunya sudah menyiapkan makanan yang halal yang diproses sendiri kan gitu ya, dengan bahan-bahannya yang halal semua. Tapi yang namanya anak kan pergi kemana-mana, belanja kemana-mana kan gitu. Maka harus diberi pengertian. Nah ini supaya bisa kita itu menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Di samping itu ya jangan lupa berdoa kan gitu. Iya benar. Jadi peran halal untuk berdampak besar ya Bu. Betul. Bagi keluarga mungkin ya dan orang-orang sekitar. Jadi kita tuh harus memaksimalkan kita tuh membeli apa, memakan apa gitu nih. Karena hal itu akan masuk kepada diri kita, kepada tubuh kita dan itu menjadi kegiatan untuk sehari-hari kita. Nah, Bu, kalau misalnya di bulan puasa ini kita kan pasti kalau misalnya berbuka puasa dengan teman atau dengan keluarga mungkin Bu ya, kan pasti harus perlu yang segar-segar. Nah, kita di sini punya madu talita, Ibu. Punya madu talita. Di sini bisa menemani bulan
puasa kita untuk sahur dan berbuka puasa agar besoknya badan kita menjadi sehat ya. gitu, dan bisa memaksimalkan puasa kita. Iya. Nah, jadi bagaimana peran industri halal dalam mendukung gaya hidup sehat? Tentunya di era digital dan modern seperti saat ini, Bu. Ya, peran industri halal sangat bagus ya, Mbak. Ya, artinya apa? Ini jadi masyarakat itu bisa banyak pilihan. Semakin banyak produk-produk itu yang sudah bersertifikat halal, berarti banyak pilihan masyarakat itu. Iya, benar. Mau milih yang mana, yang cocok dengannya. Tentu harus digarisbawahi, Pak. Kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah, kulu washrobu, dan minumlah wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Iya. Nah, karena apa? Berlebihan itu tidak baik. Itu yang juga tidak halal gitu ya. Sama saja kalau maunya kita dalam kondisi sehat, tapi kalau berlebihan, ada gulanya yang berlebihan, tentu itu lama-lama kan akan menyebabkan penyakit juga. Nah, ini yang nggak boleh gitu loh. Jadi kalau makan ya yang sedang-sedang saja lah gitu ya, sedang-sedang saja, yang cukup gizinya, yang cukup vitaminnya, mineralnya kan gitu ya. Benar. Itu. Jadi memang harus itu perintah Allah loh itu. Ya, jadi ada di dalam surat di dalam Al-Qur'an kan gitu, Al-A'raf 31. Jadi ini betul-betul harus diwaspadai. Jangan kita menjadi rakus gitu ya. Sudah puasa, nanti sorenya karena kita seharian tidak makan, terus semua harus dimakan. Nah, ini enggak boleh. Kan kata kulu washrobu wala tusrifu, jangan berlebihan. Iya, secukupnya gitu. saja. Ya, secukupnya. Kadang kita juga lapar mata, kata orang-orang ya. Perut kita sudah kenyang, sudah tidak bisa menampung lagi, tapi mata kita tuh pengen. Betul, ya. Jadi bagaimana kita bisa mengedukasi generasi muda agar memahami halal, bukan sekedar label, tetapi untuk kebutuhan kesehatan ya, Bu? Ya, terutama di ibu-ibu. Iya. Ya, ibu-ibu ini harus terus jangan bosan. Artinya apa? Tidak boleh bosan untuk menyampaikan pada anak-anak kita, memberikan pemahaman bahwa kita itu perlu makan yang sehat, yang kalau bersih gitu ya, terutama yang halal. Artinya pilihlah produk-produk yang sudah bersertifikat halal. Jadi kalau misalnya nih Bu, ada satu produk yang udah bersertifikasi halal, nah itu ditinjau sama pihak halalnya itu sampai seterusnya, atau memang pas sedang memproses halal yang awal-awal itu aja, Bu? Ya, jadi gini, ketika produk itu sudah bersertifikat halal di dalam di pelaku usaha, artinya diproduksi ya, diproduksi itu ada yang namanya penyelia halal. Gimana itu, Bu? Penyelia halal itu setiap usaha itu sudah punya penyelia halal. Penyelia halal itu adalah petugas yang memang dia sebagai pengawas halal di dalam intern pabrik atau tempat usaha itu. Jadi dia bertanggung jawab. Jadi memang itu kan harus beragama Islam, penyelia halal itu, karena yang tahu tentang syariat itu kan yang Muslim ya, dan dia punya latar belakang, dia punya istilahnya pengetahuan tentang itu, tentang syariat Islam, sehingga bila pelaku usaha itu ada penyelewengan atau nakal gitu ya, dalam tanda nakal, pokoknya dicampur apa begitu. Yang pertama kali yang bertanggung jawab adalah penyelia halal ini. Dia yang harus bisa menegur penyelia pelaku usaha itu. Kenapa harus ditambah ini gitu loh. Padahal di ingredientnya di komposisi awalnya itu ketika mengurus halal itu tidak ada itu gitu loh. Jadi tidak boleh berubah sama sekali gitu loh.
Nah, itu penting karena ini kalau umpama memang kan kalau pemeriksaan itu 6 bulan sekali. Iya. Nah, dan 6 bulan sekali itu juga tidak ada pemberitahuan. Oh, jadi dadakan Bisa gitu mendadak ya. ya. Jadi kalau banyak ketahuan ada hal-hal yang tidak tidak sesuai gitu, maka itu bisa ditegur satu atau kalau sudah berapa kali gitu 3 kali terus bisa dicabut. Terus bisa kena denda. Jadi tergantung ini besar kecilnya kenakalannya itu penyelewengannya itu gitu loh. Jadi kalau misalnya udah penyelewengan kayak gitu terus dicabut, itu apakah bisa berproduksi kembali dengan memperbaiki produknya atau bagaimana Ibu? Ya, selama dia mau berubah, artinya mengembalikan gitu, Di komposisi awal gitu, maka dia bisa dicabut dicabut larangannya itu. Jadi kembali nanti harus mengurus, harus gitu. mengurus dari awal lagi ya. Iya, awal lagi. Dan itu sudah tidak lagi gratis. Karena sudah kedua kali. Yang gratis itu pertama kali. Padahal kalau saja dia mau terusan sesuai dengan komposisi apa yang diproseskan waktu awal, dia itu selama hidup. Selama jadi tidak ada perubahan. Pembayaran apa-apa ya? Maksudnya tidak perlu memperbarui lagi. Oh iya. Berarti sertifikasi halal itu seumur hanya bisa hidup. diurus sekali itu sampai seumur hidup. Jika tidak ada perubahan, tidak ada perubahan, tidak ada penambahan di dalam bahan ataupun prosesnya. Itu. Jadi enaknya begitu sekarang. Kalau dulu kan setiap 2 tahun. Nah, itu harus memperpanjang terus habis gitu 4 tahun memperpanjang lah. Sekarang sudah selama produksi itu berjalan ya. Asalkan itu tadi tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan, ada penambahan itu maka harus melaporkan untuk diadakan pemeriksaan kembali gitu. Iya, jadi nanti mungkin para pemirsa punya produk yang mau dipasarkan, silahkan aja langsung urus sertifikasi halal ya Bu ya, biar kita juga enak aja membeli dan memakan produk tersebut ya. Jadi pembahasan kita kali ini sangat-sangat banyak sekali manfaat dan banyak sekali ilmu yang bisa kita petik dari pembahasan kita kali ini. Mungkin ada closing statement untuk para pemirsa dari Ibu. Ya, saya mengharapkan bahwa sertifikat halal ini sangat penting karena itu yang bisa diketahui oleh masyarakat. Kalau kita bertetangga tidak ada sertifikat halalnya, kita tahu siapa yang membuat. Mungkin kita tidak memerlukan sertifikat halal itu. Tapi ketika produk itu kemudian keluar kota dan banyak yang tidak mengenal pelaku usahanya atau yang membuat, tentu diperlukan sertifikat halal. Dan ini penting untuk jaminan keamanan produknya itu. Benar. Jadi terima kasih Ibu untuk perbincangan kita kali ini. Semoga para penonton mendapatkan banyak manfaat dari perbincangan kali ini. Dan tentunya semangat untuk bulan puasa kita ya Bu ya, karena bulan puasa bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan dan tentunya penuh kasih sayang. Terima kasih Ibu. Sekali lagi saya tutup pembahasan kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.